Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita langsung saja untuk melanjutkan pengajian Fathul Muhin, yaitu tentang syarat-syarat sholat, yang mana syarat-syarat itu ada 5, dan sekarang kita masuk kepada syarat sholat yang ketiga. Yang pertama, syarat sholat itu adalah mensucikan badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menyucikan pakaian dan tempat daripada najis. Yang ketiga, menutup aurat. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu menutup aurat. Dan yang ketiga yang wajib kita lakukan, kita ingin mendirikan sholat atau yang menjadi syarat sahnya sholat, yang ketiga adalah menutup aurat. Wajib seorang laki-laki menutupi sekalipun anak-anak, masuk juga amat yang sekalipun mukhatab, antara pusat dan lutut. Jadi orang laki-laki yang mau sholat wajib menutup antara pusat dan lutut. Itu yang menjadi wajib bagi seorang laki-laki. Sekalipun amat yang mukhatab atau ummu walad. Jadi masalah amat dan mukhatab ini tidak kita bahas, karena ini tidak ada lagi zaman sekarang, yaitu perbudakan. Jadi seorang budak itu tidak ada lagi zaman sekarang. Maka kita lanjutkan. Jadi bagi seorang laki-laki yang sholat, wajib menutupi antara pusat dan lutut. Itu yang wajib. Ini yang wajib kita baca. Walaupun sholat tadi di tempat yang sunyi dan di dalam kegelapan. Walaupun sholat tadi di tempat sunyi, walaupun sholat tadi di dalam kegelapannya malam, tetap saja wajib menutupi bagi laki-laki antara pusat dan lutut. Ini berdasarkan hadis sahih yang bunyinya la yaqbalullahu salata khaidin au balighin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat orang yang telah baligh kecuali dengan penutup atau dengan mukena. Dan wajib juga menutupi bahagian dari keduanya untuk meyakini atau membenarkan kebenarannya kalau aurat telah tertutup. Ada menutupilah perempuan yang merdeka sekalipun jikalau anak kecil selain wajah dan 2 telapak tangan. Jadi seorang perempuan yang merdeka, walaupun anak kecil perempuan, wajib menutup selain wajah dan telapak tangan.
zahir keduanya dan batin keduanya hingga dua telapak tangan. Jadi seorang perempuan yang wajib ditutup oleh perempuan adalah selain wajah dan selain dua telapak tangan. Jadi semuanya wajib ditutup bagi perempuan, yaitu dengan pakai mukena seperti yang sudah kita lihat. Yang dimaksud dengan menutup adalah supaya tidak bisa melihat atau dilihat atau dipandang warna kulit. Artinya warna kulit pada majelis mukhatab. Yang dimaksud adalah supaya kita atau orang lain tidak bisa melihat warna kulit. Itu yang dimaksud dengan menutup. Seperti itulah yang membatasi dengan demikian Ahmad bin Musa dan Ibnu Ujail. Jadi menurut Ahmad bin Musa ahli fikih dan Ibnu mengatakan yang dimaksud dengan menutup itu adalah menutupi supaya tidak bisa kita atau orang lain melihat warna kulit. Itu yang dimaksud dengan menutup menurut pendapat Ibnu Musa dan Ibnu Ujail. Jadi ditutup dengan apa saja boleh ditutup, yang penting tidak bisa atau tidak bisa orang lain melihat warna kulit. Nah, itu menurut pendapat beliau. Dan menurut pendapat yang lain, apa kata pendapat yang lain? Boleh pula menutup tadi dengan potongan pakaian seperti anggota badan. Tetapi pendapat seperti ini berselisih dengan pendapat. Jadi ada satu pendapat mengatakan kalau menutup aurat tadi boleh dengan pakaian, potongan pakaian seperti anggota badan. Artinya seperti warna kulit, seperti luku-luku kulit, boleh menurut suatu pendapat yang lain. Tapi pendapat ini berbeda atau berselisih dengan pendapat yang pertama. Maka pendapat yang pertama lah yang lebih bagus, yaitu menutupi tadi. Yang dimaksud dengan menutup tadi adalah menutupkan sesuatu ke badan yang bisa membatasi warna kulit, sehingga warna kulit tidak bisa dilihat. Itu yang dimaksud dengan menutup menurut pendapat Ahmad bin Musa dan Ibnu Ujail. Jadi pendapat yang pertama ini yang lebih sahih, dan pendapat yang pertama ini yang lebih banyak dipakai. Dan yang wajib ditutup adalah di bagian atas dan di bagian samping, tidak dari bagian. Jadi yang wajib ditutup adalah bagian atas, dari atas dan dari samping sebelah, dan tidak dari bawah. Jadi yang ditutup tadi di samping, tidak wajib dari bawah. Kewajiban menutup tadi jika tiap-tiap dari laki-laki
perempuan yang mampu untuk melakukannya. Di kewajiban menutup aurat tadi jatuhnya kepada laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat tadi. Jadi bagi orang yang tidak mampu nanti ada penjelasan. Jadi kewajiban menutup aurat tadi adalah jika seorang laki-laki atau seorang perempuan mampu untuk melakukan, telah terjadi mati lampu, maka gelap-gelapan. Kita lanjutkan walaupun gelap-gelap. Jadi kewajiban menutup aurat tadi jatuhnya jika seseorang mampu untuk melakukan menutup aurat. Tapi jika tidak mampu melakukan, nanti ada penjelasan yang lain. Dan tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan terbuka aurat karena ada pakaian sutra. Tetapi wajib memakai pakaian sutra tadi karena memakai pakaian sutra tadi dibolehkan jika ada keperluan. Jadi memakai pakaian sutra bagi seorang laki-laki hukumnya haram. Tetapi jika tidak ada lagi pakaian selain itu, hanya itu satu-satunya pakaian dan kita mau sholat, itu dibolehkan memakai pakaian sutra tadi. Sebentar kita mencari penerang lampu dulu karena kegelapan. Sopo astagfirullah. Kita lanjutkan. Jadi menutup aurat tadi wajibnya jika seseorang mampu untuk melakukan menutup aurat tadi. Dan tidak boleh juga sholat dalam keadaan terbuka aurat. Orang yang sholat tidak boleh dalam keadaan terbuka aurat jika ada pakaian sutra.
tetapi wajib memakainya karena sesungguhnya memakai tadi adalah dibolehkan karena hajat. Jadi ini karena ada darurat, misalnya kita terdampar di suatu tempat, tidak ada lagi pakaian, cuman yang ada satu-satunya pakaian sutra, maka kita wajib memakai pakaian sutra tadi, padahal sutra tadi haram dipakai bagi seorang laki-laki. Nah, tetapi karena ada hajat, ada keperluan, tetap wajib kita pakai walaupun hadanya cuman sutra. Dan juga wajib melumuri badan dengan lumpur jika tidak ada pakaian atau sebagainya lumpur. Jadi seandainya ini ada kejadian, ada masalah, misalnya kita tidak punya pakaian sama sekali, mana tahu ada kejadian, namun kita tetap juga wajib sholat. Misalnya kita menumpang kapal, misalnya terdampar di suatu tempat, kita sendiri dan tidak ada pakaian di situ, namun sholat tetap juga wajib kita kerjakan walaupun tidak ada pakaian. Seandainya ada yang ada cuman lumpur, kita wajib melumuri badan dengan lumpur. Kalau tidak ada pakaian, namun salat tetap wajib dikerjakan. Dan sekalipun akan sholat dengan telanjang, sekalipun akan sholat dengan terbuka aurat, tetap juga tidak diperbolehkan mencuri pakaian untuk sholat. Jadi kalau seandainya kita tidak ada punya pakaian untuk sholat, tetap juga kita tidak diperbolehkan mencuri pakaian atau mengambil pakaian orang lain untuk sholat. Sekalipun kita harus sholat dalam keadaan terbuka aurat. Jadi kalau kita mau sholat, kita terdampar, tidak ada orang lain, tidak ada tempat minta tolong, kita tidak punya pakaian, tidak boleh melakukan mencuri pakaian orang lain. Seandainya ada pakaian orang lain yang bisa kita curi, tetap kita tidak boleh mencuri pakaian orang lain walaupun dipakai untuk sholat. Sekalipun sholat akan telanjang atau dengan terbuka aurat, tetap tidak diperbolehkan mencuri pakaian orang lain. Dan disunatkan bagi orang sholat untuk memakai pakaian yang bagus. Jadi dalam sholat tadi sebaiknya atau disunatkan memakai pakaian yang bagus. Tidak hanya asalan berpakaian saja. Jadi dalam sholat tadi disunatkan kita memakai pakaian yang bagus, memakai mukena yang bagus, memakai kain yang bagus, seperti memakai selendang dan memakai sorban dan baju kurung. Jadi memakai pakaian bagus, memakai selendang, memakai sorban, memakai baju kurung, itu disunatkan dalam sholat. Jadi dalam sholat, bagi orang sholat tadi disunatkan untuk memakai pakaian yang bagus,
seperti memakai selendang dan sorban dan memakai baju kurung, itu disunatkan dalam sholat. Dan jika seseorang cuman mempunyai 2 setel pakaian saja, jika ada seseorang miskin yang tidak punya pakaian, cuman punya pakaian 2 setel saja, tidak ada yang lain, maka dia memakai salah satunya dan dia menselendangkan yang lainnya. Jadi yang satu kita pakai untuk menutup aurat, yang satu lagi kita pakai untuk selendang. Karena memakai selendang juga disunatkan, disebutkan di atas. Jadi jika seseorang cuman mempunyai 2 pakaian saja, maka dia memakai salah satunya dan dia memakai untuk selendang dengan yang lainnya. Jika tidak ada untuk menutupi dan dia menjadikannya akan menutupi sholat. Jadi kalau cuman satu adanya, kalau kainnya atau pakaiannya cuma satu, dia memilih untuk menutup aurat. Kita lebih diutamakan untuk menutup aurat, bukan untuk selendang. Seperti itulah memfatwakan guru kita. Jadi seandainya pakaian itu cuma satu, diwajibkan yang satu itu dipakai untuk menutup aurat, seperti yang dipatwakan oleh para guru-guru kita. Wajib ini menutupi aurat di luar salat sekalipun. Jadi menutup aurat yang seperti yang kita baca di atas itu wajib, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Seorang laki-laki wajib menutupi auratnya antara pusat dan lutut. Jadi laki-laki yang suka memakai celana pendek yang di atas lutut, itu hukumnya berdosa, karena mereka sudah membuka aurat di hadapan umum. Jadi kewajiban menutup aurat tadi bukan hanya dalam sholat. Jadi disebutkan di sini wajib ini menutupi baik di luar sholat. Di luar sholat pun diwajibkan menutup, apalagi di dalam sholat. Jadi wajib menutupi di luar sholat sekalipun. Dan sekalipun dengan pakaian yang bernajis. Walaupun pakaian tadi cumannya adanya cuman pakaian kotor, walaupun pakaian tadi ini dikhawatirkan kesuciannya, tetap kita wajib menutupi aurat di luar sholat. Jadi seorang laki-laki wajib menutupi antara pusat dan lutut di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan seorang perempuan juga wajib menutupi selain wajah dan telapak tangan di luar sholat dan di dalam sholat. Jadi yang wajib ditutupi oleh perempuan itu selain wajah dan telapak tangan. Tapi kalau ada misalnya orang yang menutupi lebih dari itu, seperti pakai cadar misalnya, itu menurut kebanyakan ulama itu malah lebih bagus dan itu malah lebih baik. Tetapi yang diwajibkan dalam agama Islam cuman menutupi selain wajah dan telapak tangan. Wajib ini menutupi di luar sholat sekalipun,
sekalipun dengan pakaian bernajis atau sutra yang tidak diperoleh selainnya, walaupun di tempat yang sunyi. Di menutup aurat tadi diwajibkan di tempat umum walaupun di tempat yang sunyi, disebutkan di sini. Tetapi kewajiban menutupi tadi hanya menutupi dua kemaluan laki-laki dan apa antara pusat dan lutut selainnya laki-laki. Tetapi kalau di tempat sunyi yang tidak ada orang lain selain dari kita, itu wajib ditutup bagi seorang laki-laki antara dua kemaluan, muka dan belakang, dan bagi perempuan antara pusat dan lutut. Itu yang wajib ditutup oleh seorang laki-laki dan perempuan jika di tempat sunyi yang mana tidak ada orang lain di situ. Dan juga disebutkan boleh juga terbuka aurat di tempat sunyi. Di tempat yang sunyi atau di tempat yang tertutup atau di tempat yang tidak ada orang lain boleh terbuka aurat. Sekalipun di masjid untuk keperluan seperti mendinginkan badan dan memelihara pakaian dari najis dan kotoran, dan memelihara pakaian dari kotoran dan debu ketika menyapu rumah dan mandi. Jadi dalam keadaan seperti ini seorang perempuan diperbolehkan terbuka aurat, seperti mendinginkan badan dalam keadaan suhu yang panas. Seorang perempuan dan laki-laki boleh terbuka aurat di tempat yang sunyi, tapi bukan di tempat umum. Di tempat yang sunyi di mana orang lain tidak ada, orang yang selain mahram tidak ada, itu dibolehkan membuka aurat, seperti mendinginan badan dalam saat suhu yang tinggi, dan untuk memelihara pakaian daripada kotoran. Seandainya kita pakai pakaian ini mungkin takut kotor, karena pakaian ini nanti kita akan pakai untuk sholat, itu boleh kita membuka aurat, yaitu bagi laki-laki selain kemaluan muka dan belakang, dan bagi perempuan selain pusat dan lutut. Seperti mendinginkan badan dan memelihara pakaian dari kotoran dan debu, dan ketika menyapu rumah. Seorang perempuan dalam rumah sendiri yang tidak ada orang lain itu boleh terbuka auratnya sedikit, seperti tidak pakai jilbab misalnya, tidak pakai dalam keadaan menyapu rumah, membersihkan rumah, bersih-bersih rumah, itu boleh terbuka auratnya di tempat sunyi yang mana orang lain tidak ada, cuman dia sendiri, dibolehkan terbuka aurat, seperti menyapu rumah, dan seperti itulah dalam sedang mandi. Sedang mandi juga boleh terbuka aurat. Jadi itulah penjelasan kita hari ini, yaitu penjelasan tentang hal-hal yang wajib kita lakukan sebelum kita masuk sholat, atau disebut juga dengan syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat yang ketiga adalah menutupi aurat. Bagi seorang laki-laki wajib menutupi antara pusat dan lutut
dan bagi perempuan wajib menutupi selain wajah dan telapak tangan. Itulah penjelasan kita. Besok kita masuk kepada penjelasan syarat sah salat yang keempat, yaitu mengenal masuknya waktu dan menghadap ke kiblat kalau kita mau salat. Sekian saja. Bagi saudara-saudaraku yang mau bertanya, disilahkan diketik di komentar, dan insya Allah akan kita jawab mana yang mampu. Dan seandainya tidak mampu untuk menjawabnya, insya Allah akan kita janjikan untuk menjawab. Dengan satu catatan, saya memohon pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas. Sekian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.